Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita lanjutkan part kedua atau bagian kedua untuk gerak melingkar beraturan di SMA kelas 10. Ya, kemarin kita sudah menjelaskan bahwa dalam gerak melingkar itu terdapat dua bagian, ada dualisme ya. Baik untuk jarak, untuk kecepatan, dan juga untuk percepatan ya, yaitu untuk jarak ada jarak atau lintasan biasa ya, ada jarak atau lintasan sudut, dan untuk kecepatan juga sama, ada kecepatan biasa atau kecepatan linier ya, kecepatan sudut ya, juga untuk percepatan seperti itu juga ya. Baiklah, untuk itu kita misalkan kasih misalkan gambaran ya. Nah, misalkan gambaran dalam suatu gerak melingkar ya, gerak misalkan suatu partikel ya mengelilingi pusat lintasannya ya dalam gerak melingkar ya, dalam selang waktu T dari A sampai ke titik B, itu membentuk lintasan sudut theta. Nah, jadi dalam hal ini sebentar ya, kita coret-coret sebentar bahwa lintasan ya, lintasan atau jarak ya, lintasan atau jarak ya, singkat saja jarak ya. Nah, jarak atau lintasan itu ada dua ya, ada lintasan sudut linier ini yang biasa ya. Nah, linier, dan ada juga yang anguler atau sudut disebutnya, singkat saja sudut. Nah, atau bahasa lainnya anguler ya, tapi saya tidak akan lengkap itu ya menulisnya karena lama ya, anguler. Nah, jarak linier yang biasa gitu ya, sehingga simbolnya dengan S. Kalau jarak anguler yang baru itu yang disebut dengan theta ya, simbolnya sudut ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dalam prakteknya seperti apa gitu kan. Nah, anggap saja misalkan acuannya atau pengamat ada di pusat, sehingga kalau ada yang bergerak misalkan ya, kalau di pacuan kuda misalkan ya, berarti kuda yang berpacu itu kan dia lari dari A ke B. Nah, maka inilah yang namakan dengan lintasan ya, lintasan linier gitu kan. Jadi harus diukur langsung di tempatnya gitu kan. Nah, kemudian ada juga lintasan yang kedua, lintasan sudut ya. Kalau lintasan sudut tidak usah langsung ke lokasinya ya, bisa dari kejauhan saja. Jadi ketika posisi awalnya ada di titik A ya, kemudian posisi akhir ada di titik B, maka lintasan sudutnya adalah dari A ke B ya, disimbolkan dengan theta. Nah, kalau pakai rumusan ya tentu saja ini kan pasti punya kecepatan, berarti V kali T ya, dikali T gitu. Nah, gitu kan. Kemudian nanti di sini juga ada kecepatannya ya. Jadi jarak itu kecepatan kali waktu, maka kecepatan sudut namanya omega ya, nulisnya seperti huruf W ya, tapi bukan huruf, ini adalah simbol ya, omega kali T. Nah, itu dari segi posisi ya dan kecepatan. Kalau kecepatan bagaimana ya? Kalau kecepatan, aduh sebentar ya, kursornya nggak kelihatan. Nah, kalau kecepatan nah berarti ada kecepatan linier ya, yang biasa itu disebut linier, singkat lin saja ya. Nah, kecepatan linier itu V ya, V itu kan kecepatan linier itu V, dan kecepatan anguler atau sudut ya, singkat saja ang ya, anguler itu adalah kecepatan angulernya tadi yang disebut dengan omega ya. Omega seperti huruf W ya.
Nah, ya tentu saja ini sama seperti tadi ya, definisinya ada perubahan jarak ya, berarti S per T lah kalau cepatnya ya, S per T, jaraknya jarak linear dibagi waktu. Nah kalau omega ya berarti jaraknya jarak sudut ya, atau lintasan sudut, theta dibagi T, itu theta dibagi T. Nah itu untuk kecepatan ya, kecepatan. Satu lagi percepatan ya, bisa kita tadi sini ya misalkan, atau nanti percepatan ada yang lain ya, ada percepatan sentripeta, tapi di sini ada percepatan ya, yang maksudnya yang seirama gitu ya, percepatan, singkat aja ya. Nah kalau percepatan ada dua juga sama, ada percepatan linier ya, linier gitu kan, lin saja tulisnya ya. Nah singkatnya dengan AL gitu ya, kalau Bapak maunya AL aja supaya linier gitu ya. Tapi ada juga yang menyebutnya percepatan tangensial ya. Nah ada juga ada tangensial gitu ya, nama lainnya dari linier. Nah maka yang satunya lagi anguler, sudut ya, percepatan sudut. Nah kalau percepatan sudut ini simbolnya dengan alfa ya, alfa itu. Nah ini kan kita pisah ya. Nah alfa itu ya tentu saja kalau dibuatkan rumusannya ini ya. Nah ini delta V ya, delta V maaf ya, delta V per T itu. Nah, maka yang ini juga delta omega ya, perubahan kecepatan sudut, delta omega ya dibagi T, atau delta T ya, supaya cepat aja ya. Nah itu jadi yang kita jelaskan di sini adalah hal-hal yang seirama gitu, mulai dari jarak, kecepatan, dan percepatan ya. Kita lanjut ya, nanti kalau ada masalah boleh didiskusikan ya. Nah kemungkinan kelanjutannya yang penting ya dari ini adalah adanya ini ya, rumusan bahwa lintasan sudut itu hubungannya dengan lintasan linier adalah theta sama S dibagi R ya. Nah kemudian kita tunjukkan ya. Nah kita tunjukkan berapa sebenarnya satu apa ada radian ya, istilah muncul nanti ditemukan sudut namanya radian ya. Nah satu radian itu 57,3 derajat. Nah kita lanjut ya. Nah sekarang kita lanjutkan dengan yang penentuan ini ya, penentuan sudut radian ya. Penentuan sudut radian ya. Penentuan sudut radian dan hubungan S R theta yang seperti tadi itu ya. Nah kita lanjut ya. Nah kita mengenal yang namanya juring ya. Juring itu terdiri, maksudnya bidang lingkaran ya, bagian dari lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu buah busur, itu disebut dengan juring ya. Nah walaupun ada nanti yang namanya segitiga tali busur ya. Kalau segitiga tali busur berarti bagian bidang lingkaran juga dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah tali busur ya. Mohon dipahami ya apa perbedaannya antara tali busur dengan busur ya. Itu ibarat panah saja ya. Tali busur ibarat tali panah gitu kan. Nah kemudian busur ya busur panahnya gitu ya. Jadi ini seperti ini gitu ya. Nah itu tips untuk memahami tali busur dengan busur ya. Kita lanjut ya. Di sini yang dipelajari adalah juring ya. Ingat juring, jadi juring itu ada dua jari-jari dan satu busur.